Halo, Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi, selamat datang di program studi Bisnis Digital Unpad Live. Fokus kita, masih ingat, adalah analisis perilaku konsumen. Tantanganmu apa? Memahami tentang mengapa orang membeli. Nah, seperti kamu sudah bahas kemarin, ternyata ada ada faktor psikologis yang mendasari, yang menjadi latar belakang mengapa orang membeli. Ya, yang lalu kita sudah bahas tentang adanya motivasi, adanya dorongan dalam diri seseorang, nggak kelihatan tuh. Ya, kalau usia, kalau jenis kelamin mungkin bisa kelihatan mengapa orang membeli. Tapi ini adalah kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Mungkin bahasa lebih mudahnya itu kepribadian itu personality, watak, karakter. Nah, jadi kenapa? Betul nggak? Jadi secara definisi kepribadian adalah ciri psikologis, ya, ciri psikologis seseorang yang menentukan perilaku seseorang. Ya, apa ciri psikologis? Lawannya apa? Ciri fisik. Ciri fisik ya orang tinggi, orang tidak terlalu tinggi, orang mungkin kurus, orang tidak terlalu kurus, gitu ya. Itu ciri fisik. Sedangkan ciri psikologis itu apa? Ya tadi, misalnya Anda bisa tebak apa itu. Mungkin seseorang akan cenderung ya boros, orang akan cenderung hemat, itu ciri psikologis, right? Dan kenapa kita harus membahas ini? Mengapa Anda harus menemukan ini? Mengapa Anda nanti harus menciptakan kepribadian? Karena konsumen cenderung membeli produk yang sesuai dengan kepribadiannya. Itu yang pertama, very important. Orang cenderung membeli produk yang sesuai dengan kepribadiannya. Ya, seperti yang ini gitu. Ya. Produk ini adalah untuk laki-laki. Ya, berbeda dengan produk ini yang untuk perempuan. Ya. Secara tidak sadar orang menemukan ternyata ini ada karakter ya yang mungkin lebih maskulin, lebih strong, lebih macho dan sesuai dengan man. Nah, orang kan sesuai gitu. Apa karakter produk dengan karakter dirinya, cenderung seperti itu. Yang kedua, ya, orang cenderung akan membeli karakter produk yang baik. Nah, ya, memang ada kecualian, ada juga orang yang justru menyukai karakter yang dalam tanda kutip kurang baik. Yang baik itu gimana? Mungkin yang ekstrimnya yang ramah lingkungan, yang hemat, yang cepat, ya, yang modern gitu ya. Tapi mungkin beberapa hal ada orang yang menyukai karakter yang kurang baik. Misalnya apa? Rebellion, ya, menantang. Ada loh kaos yang tulisannya rebel dan banyak orang yang belinya. Oke, advance slide please. Oke. So, you know the importance of personality in consumer behavior. Tantanganmu apa? Menganalisis kepribadian konsumen. Jadi, tugas bisnis itu adalah mengetahui konsumen saya seperti apa, target konsumen saya seperti apa. Gitu. Ya, contoh misalnya, ketika saya ini akan mentarget konsumennya adalah anak muda, saya harus tahu karakter dia seperti apa. Boleh menikah tebakan kira-kira untuk apa? Jadi ketika Anda itu nanti akan membuat tawaran, Anda akan membuat tawaran yang berkarakter sesuai dengan si muda itu. Tapi mungkin, Pak, saya ini tidak mau bersaing dengan orang lain. Saya bikin kafe bukan untuk anak muda misalnya. Untuk para manula. Boleh nggak? Boleh. Why not? Ketika semua orang bergerak di anak muda, saya orang tua. Then, you have to really understand how the character, the personality, kepribadian dari orang tua tersebut. Dan nanti akan berbeda kafe Anda ketika pembawaannya untuk karakter si muda dengan si lanjut usia. Betul tidak? Nah, jadi kita harus tahu, memahami ya kepribadian itu. Bahkan memprediksi. Karena kepribadian juga tidak tetap berubah gitu. Ya. Mungkin kalau dulu dikatakan, kalau saya mengatakan, dulu orang Indonesia itu katanya ramah tamah gitu ya. Kemudian sopan. Saya kaget loh kalau baca ada YouTube, kemudian ada komentar. Ya,
Saya baca sedikit komentarnya. Saya baca YouTube yang dari katakanlah dari luar negeri. Saya baca komentarnya, luar biasa. Anda bisa tahu mana yang kejam mengkomentari, ya, YouTube dari luar apa orang Indonesia. Jadi apakah orang Indonesia itu masih ramah tamah? Personality. Oke, misalnya apa? Jadi Anda harus tahu apakah orang yang masih individualis atau kolektivis, ya. How individualis they are, tinggi apa rendah, gitu ya. Kolektivis mereka gimana? Maskulin, feminin kah, gitu ya. Apakah semua perempuan itu feminin? Belum tentu. Jangan-jangan target Anda itu adalah perempuan yang sedikit maskulin. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, kemudian innovativeness. Nah ini, kepribadian innovativeness. Bisnis itu sering mengatakan Anda harus kreatif, Anda harus inovatif, something new, something baru. Tapi Anda harus berhadapan, hey, tidak semua konsumen itu gampang loh menerima hal-hal baru. Ya, ekstrimnya apa? Saudara kita yang di Baduy. Mau bagaimana dunia berubah, orang Baduy mah tetap begitu, gitu-gitu wae. Ya, nah itulah karakternya. Nah, jadi kita harus mengenai how innovative they are gitu. Kalau misalnya Anda menemukan orang Jakarta yang inovatif, oke, go for it. Ya. Berarti Anda mungkin lebih mudah mencapai hal-hal baru. Tapi mungkin Anda akan berhubungan dengan orang Klaten yang mungkin lambat menerima hal baru, Anda harus berusaha mempush mereka menerima karena mereka less innovative. Mungkin consumerism misalnya apa? Ya. Kita bisa lihat siapa yang lebih consumerism, remaja atau orang tua atau manula, ya. Nah, di sini penting untuk bisa mentargetkan dan nanti bisnis akan menyesuaikan tawarannya. Oke, jadi kita dan itu diantaranya sih ya. Mungkin ada ratusan, ada puluhan karakter yang mungkin akan mempunyai relatif dengan hubungannya relatif dengan bisnismu gitu. Ya, oke. Sekarang misalnya apa? Ya, Anda lihat di sini ada saya ingin ini sensitive expert. Ini adalah tidak lain pasta gigi. Ya, tapi dia menanamkan sebuah karakter dalamnya, expert. Ya. Jadi ini mungkin memiliki sebuah target pada orang yang betul-betul punya perhatian terhadap giginya, pasta giginya, maka dia mengatakan expert. Ya. Nah, ada orang yang tertarik dengan sesuatu yang, hey, saya tidak hanya pasta gigi loh, I'm an expert in trying to make my mouth and teeth very clean and very healthy gitu. Nah, ini kan sebuah karakter yang disampaikan. Nah, ini sensitif lagi gitu. Ini kata sifat ini. Ini karakter. Oh ya, karakter itu kata sifat ya sebenarnya. Ya. Jadi, ini adalah sebuah cara di mana pemasaran atau bisnis itu menanamkan karakter pada produknya yang sesuai dengan targetnya. Advance slide please. Oke, nah mungkin Anda ingin lebih jelas dalam pemasaran itu apa relevansinya. Anda positioning gitu ya. Positioning itu perlu karakter. Ya mungkin sebelum saya melakukan ini saya minum tolak angin dulu gitu. Anda tahu nggak ini karakternya apa? Ini jamu loh. Cuman jamu itu dulu apa sekarang? Itu karakter loh. Baheula atau ayeuna, modern apa tradisional, itu karakter. Dan tolak angin tahu betul kalau dia jual jamu dan terkesan very tradisional, tidak akan selaku ini. Maka dia akan buat bahwa even though it is jamu, then dia mengatakan obat herbal. Bentuknya pun modern. Ini positioning produk. Ya. Sekarang mungkin merek produk. Ya. Ini mungkin Anda tahu bahwa banyak produk yang mempunyai karakter, misalnya produk untuk fresh care gitu ya, to make you fresh and care your health gitu ya. Jadi itu adalah sebuah ekspresi adanya kepribadian dari merek yang sesuai dengan konsumennya. Dari segi warna juga, ya ternyata warna juga mengatakan ekspresi kepribadian. Ada warna putih yang mengatakan rendah, ada warna gold yang mengatakan apa? Gold, eksklusif. Nah,
Jadi itulah salah satu pentingnya kepribadian, karakter, menanamkan karakter pada produk kita. Sekaligus membuat mereka nyaman konsumen dengan karakter yang mereka miliki dan sesuai dengan produk yang pilihan mereka. Terima kasih.